造就的。好，修仙，原来你起的凶事，这气息是元婴中期，这就是修仙。Melihat lembah Jueming akan segera dibuka, semua orang mencari tempat untuk menunggu pembukaan. Pada siang hari ini, langit berwarna biru dan matahari sudah tinggi di langit. Suhu perlahan meningkat. Cuacanya sangat panas, namun tidak ada satupun kultivator di luar yang keberatan, karena perhatian mereka terfokus kepada pintu keluar di lembah Jueming. Semua kultivator yang berpengalaman tahu bahwa lembah Jueming akan dibuka tepat pada siang hari ini. Jika seseorang melihat lembah Jueming dari langit, mereka akan menemukan bahwa lembah itu berbentuk seperti labu. Mulut labu adalah satu-satunya pintu masuk. Di setiap sisi pintu masuk ada dua gunung yang sangat tinggi, dan di pintu masuk ada formasi bersegi 8. Formasi itu tiba-tiba mulai bersinar, tidak jauh dari pintu masuk. Para ahli jiwa baru lahir atau Nascent Soul dari Sekte Iblis berkumpul. Di antaranya adalah sosok kurus Teng Huayuan. Mata Teng Huayuan dipenuhi dengan kegembiraan dan niat membunuh saat dia menatap formasi di pintu masuk. Formasi menjadi semakin terang, lalu kemudian 8 orang perlahan keluar. Mata Teng Huayuan dipenuhi kekecewaan saat tangan kanannya mengeluarkan sebuah bendera. Dia meremas bendera itu dan salah satu jiwa di dalamnya menghilang. Melihat ke-8 orang yang berjalan keluar, para kultivator dari Sekte Jueming mulai menunjuk dan berbicara. Mereka keluar, lihat, mereka keluar. Biasanya, yang pertama keluar adalah mereka yang kehilangan tokennya. Saya ingin tahu dari sekte mana itu. Apa itu? Ternyata dari Sekte Piao Miao. Sekte Piao Miao kehilangan tokennya terakhir kali dan sekarang kehilangannya lagi. Tampaknya salah satu sekte ortodoks terbesar tidak terlalu bagus. Jika Sekte Pu Tianku pergi, kami mungkin akan menjadi lebih kuat. Semua orang berdiskusi di antara 8 sekte teratas. Selain Sekte Jiemi yang ahli di ranah Nascent Soul-nya telah meninggal, yang membuat mereka kehilangan hak untuk berpartisipasi. Semua leluhur jiwa baru lahir atau Nascent Soul dari 7 sekte yang tersisa hadir. Saat ini wajah kepala Sekte Piao Miao yang bernama Xinhai tampak gelap saat dia diam-diam menatap pintu masuk. 8 anggota dari Sekte Piao Miao-nya keluar dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat semua orang di luar lembah dan mendengar obrolan mereka, wajahnya memerah saat mereka berjalan dengan kepala menunduk menuju ke arah Xinhai. Xinhai mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan hak memasuki medan pertempuran asing. Dan dia juga telah mengirim total 25 murid. 3 berada pada tahap akhir pondasi building. 8 berada pada tahap tengah pondasi building. Meskipun murid-murid yang tersisa ini semuanya berada pada tahap awal, tetapi dia membagikan banyak harta ajaib. Dia sudah bertekad untuk lolos kali ini, apapun yang terjadi. Tetapi kalau dilihat sekarang, hanya 8 orang murid dari 25 murid yang selamat. Saat Xinhai sedang melihat ke-8 muridnya, leluhur dari Sekte Yuan Tian bernama Sang Guanyun berada di dekatnya dan menertawakannya lalu berkata, "Saudara Xin, kalah dalam pertempuran untuk memasuki medan pertempuran asing bukanlah masalah besar. Pembersihan medan pertempuran asing cukup berbahaya. Biasanya, hanya 1 dari 10 murid yang keluar hidup-hidup. Namun sekarang Anda tidak perlu mengkhawatirkan murid-murid Anda lagi. Tunggulah 100 tahun lagi, sampai kompetisi berikutnya." Mendengar itu, Xinhai kemudian berkata, "Saudara Sangguan, tidak perlu bersikap sinis seperti itu. Karena saya kalah taruhan. Saya tidak akan mundur dari perjanjian kita." Setelah mengatakan itu, dia lalu melihat ke-8 muridnya dan lalu bertanya dengan muram, "Saudara magang tertua kalian, apakah dia meninggal?" Salah satu dari mereka kemudian berlutut di tanah dan lalu berkata, "Mereka semua mati. Semua murid lainnya sudah mati." Dan 7 lainnya juga berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Melihat itu, Sang Guanyun mencibir di dalam hatinya, tetapi di wajahnya dia menunjukkan belas kasihan sambil diam-diam menggelengkan kepalanya. Wajah Xinhai tenggelam saat dia berkata,
Begitu banyak orang meninggal. Bagus, sekte mana yang membunuh mereka? Murid pertama yang berlutut di tanah itu ragu-ragu. Shin Hai lalu kemudian melambaikan tangannya dan segera penghalang mengelilingi murid sekte Piao Miao-nya. Sang Guan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir di dalam hatinya. Melihat itu, Sang Guan Yun mengangkat kepalanya dan mencibir di dalam hatinya. Setelah menghalangi indera ilahi orang lain, Shin Hai memberi isyarat kepada muridnya itu untuk berbicara, dan murid itu dengan cepat menceritakan semuanya. Setelah Shin Hai selesai mendengarkan semuanya, dia terkejut dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia dengan dingin mendengus lalu berkata, "Kalian tetap di belakangku. Saya harus melihat siapa dia sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Shin Hai melambaikan tangannya dan penghalang itu pun menghilang. Sesaat kemudian formasi bersinar lagi dan satu orang keluar lagi. Teng Huaiyuan hendak berteleportasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Kemarahan meletus di hatinya karena orang itu sama sekali bukan Wang Lin. Itu melainkan seorang murid pondasi building tahap awal dari lembah Wu Peng. Wajah Teng Huaiyuan sangat suram. Dengan tangan kanannya dia menghancurkan selusin jiwa sebelum pada akhirnya dia bisa tenang. Saat murid itu muncul, dia dengan cepat berlari ke arah Teng Huaiyuan dan lelaki tua berjubah hitam di samping Teng Huaiyuan. Murid itu berlutut di tanah, suaranya dipenuhi ketakutan. Lalu dia berkata, "Mati, mereka semua mati. Bahkan saudara magang senior Wang Peng sudah meninggal. Saya berada jauh, jadi saya bisa melarikan diri." Mendengar itu, orang tua berjubah hitam di samping Teng Huaiyuan memandangi muridnya itu. Dia tiba-tiba memukul kepala murid itu dengan telapak tangannya seraya berkata, "Jika mereka semua mati, kamu seharusnya bukan satu-satunya yang hidup." Setelah suaranya itu jatuh, kepala murid itu hancur seketika. Angin sepoi-sepoi bertiup dan bau darah menyebar. Semua keluarga kecil dari sekte terdiam saat mereka melihat ke arah lelaki tua itu. Tidak ada lagi yang berani membicarakan lembah Wu Peng ataupun mencibir lembah Wu Peng. Tiba-tiba lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi dan saat kemudian formasi itu mulai bersinar lagi. Kali ini banyak sekali orang yang keluar. Mereka berjalan keluar satu demi satu. Dan Teng Huaiyuan menyadari bahwa mereka semua adalah murid dari sekte Xuandao. Tetapi dia masih memperhatikan mereka dengan cermat. Tiba-tiba ekspresi Teng Huaiyuan berubah. Wajahnya seketika dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dan langsung menghilang. Dia lalu muncul kembali di samping murid sekte Xuandao dan lalu berkata, "Kamu akhirnya keluar." Dengan suaranya itu yang jatuh, tangannya langsung meraih kepala seorang pemuda yang baru saja keluar. Mata pemuda itu berkilat dingin di saat tangan Teng Huaiyuan menjulur ke arahnya. Di saat tangan Teng Huaiyuan akan menghantam kepala pemuda itu tiba-tiba menghilang dan lalu muncul kembali di udara. Dan ketika beberapa orang melihat pemuda itu, beberapa orang di sana segera berteriak, "Itu dialah yang membunuh saudara magang senior. Dia mencuri token kita. Leluhur, itu dia. Saya juga melihatnya membunuh semua orang dari lembah Wu Peng." Semua murid yang keluar sebelumnya dari lembah menjadi sangat bersemangat dan mulai berteriak satu demi satu. Di dalam lembah Jueming sebelumnya, mereka semua takut kepada Wang Lin. Ya, pemuda yang sebelumnya keluar itu adalah Wang Lin. Mereka semua sebelumnya menderita selama lebih 3 bulan karena Wang Lin. Tetapi sekarang setelah para tetua ada di sini, mereka menjadi sangat berani. Sementara Teng Huaiyuan dia tidak mengira Wang Lin bisa berteleportasi. Dan dia terkejut, itu sebabnya Wang Lin bisa lolos dari cengkeraman tangannya sebelumnya. Teng Huaiyuan kemudian berteriak, "Wang Lin, aku ingin melihat kemana kamu bisa lari." Tepat pada saat itu teriakan datang dari sekte He Huan. "Semuanya, token yang ada di dalam lembah ada di tangan anak ini. Dia memiliki setidaknya 5 token. Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator yang hadir mulai berbicara ketika mereka melihat pemuda tersebut. Bahkan Lin Yi menjadi tertarik ketika dia melihat pemuda itu. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya dalam diam. "Rekan-rekan kultivator, orang ini telah membunuh cucu saya. Jadi kami memiliki dendam pribadi. Hari ini aku akan membunuhnya."
Dan aku tidak akan mengambil satupun benda di tubuhnya, tetapi jika ada yang berani menghalangiku, jangan salahkan aku karena menjadikanmu musuhku, teriak Teng Huayuan. Hahaha, oke, tidak ada satupun kultivator Zhao yang berani menghalangimu. Saya ingin melihat apakah Anda Teng Huayuan berani membunuhnya, kata Lin Yi. Saat kata-kata Lin Yi keluar, semua orang tercengang meskipun tidak nyaman untuk membicarakannya. Namun setiap orang punya tebakannya sendiri tentang arti kata-kata Lin Yi itu. Sementara Teng Huayuan dia tidak berani menjadi sombong di hadapan Lin Yi. Tetapi dia tidak bisa menahan cemberut karena dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari kata-kata Lin Yi. Saat ini mata Pu Nanji berbinar saat dia melihat pemuda di udara dengan ekspresi aneh. Semakin dia memandang pemuda itu, semakin akrab pemuda itu baginya. Tetapi setelah memikirkannya dalam waktu yang lama, dia tidak dapat memikirkan siapapun itu dan menjadi sangat bingung. Dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia memandang pemuda ini, dia hanya berada di ranah pondasi building. Jadi, mengapa Teng Huayuan tidak berani bertindak? Bukan hanya dia, tetapi semua kultivator di ranah Naschen Soul juga sangat bingung. Namun tepat pada saat itu, mata Wang Lin di udara menjadi dingin. Dia sama sekali tidak takut kepada orang-orang yang hadir saat dia mengangkat kepalanya. Dan aura besar jatuh dari langit. Seolah-olah langit sedang runtuh. Rambut dan pakaian pemuda itu bergerak tanpa angin saat serpihan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Segera semua kultivator di sekitar, terutama para ahli dari sekte teratas, terkejut. Bahkan Teng Huayuan yang hendak berteleportasi pun tiba-tiba berhenti. Di mata mereka tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat dengan pesat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya seumur hidup mereka. Tingkat kultivasi Wang Lin mulai dari tahap awal pondasi building, lalu ke tahap tengah, kemudian ke tahap akhir pondasi building. Ini dengan cepat meningkat ke ranah formasi inti tahap awal, kemudian ke ranah formasi inti tahap tengah, dan akhirnya formasi inti tahap akhir. Tetapi itu belum berakhir. Ketika Wang Lin mencapai tahap akhir formasi inti, riak-riak tak kasat mata dimulai dari masa mudanya dan menyebar. Aura ranah Naschen Soul setinggi 1 kaki muncul dan dengan cepat kembali ke tubuh Wang Lin itu. Lingkungan sekitar begitu sunyi, menakutkan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan melihat tingkat kultivasi seseorang naik dari tahap awal pondisi building dan langsung mencapai ranah Naschen Soul. Dan itu masihlah belum berakhir. Wang Lin itu mengangkat tangannya dan tingkat kultivasinya naik lagi ke tahap tengah Naschen Soul. Hanya setelah dia mencapai ranah tahap tengah Naschen Soul, dia akhirnya berhenti. Pada saat ini wajah Wang Lin itu dipenuhi aura jahat. Rambutnya bergerak aneh dan dia menunjuk ke arah Teng Huayuan dan bertanya, "Apakah kamu berani bertarung denganku?" Pada saat itu bagi semua orang yang hadir, tekanan dari pemuda ini adalah 100% tekanan asli dari seorang ahli Naschen Soul. Bahkan para ahli Naschen Soul pun terlihat tidak percaya di mata mereka. Sementara Lin Yi, dia mengusap dagunya yang gemuk. Dia tersenyum tipis ketika mengamati pemuda itu dan diam-diam berpikir, anak nakal dari keluarga mana yang datang untuk bermain di wilayahku? Dia memegang 1000 manik ilusi dari negara peringkat 5. Saya pikir dukungannya tidaklah kecil. 1000 harta karun ilusi ini jarang ditemukan bahkan di kota ilusi. Saya ingat manik ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Dari jiwa baru lahir hingga transformasi jiwa. Semakin kuat maniknya, semakin tinggi posisi orang tersebut, kata Lin Yi. Sementara saat ini wajah Teng Huayuan sangat jelek saat dia melihat pemuda di langit. Dia tiba-tiba mengerti arti kata-kata Lin Yi. Setelah dia ragu-ragu sebentar, dia dengan dingin mendengus lalu berkata, "Wang Lin, aku tidak percaya kamu berada di ranah Naschen Soul tahap tengah. Bagaimana Anda bisa memasuki lembah Jueming jika Anda berada di bawah ranah pemutusan roh? Mustahil untuk masuk." Teng Huayuan tidak segera bertindak karena dia sangat gelisah. Dalam hatinya dia sama sekali tidak percaya bahwa Wang Lin bisa mencapai ranah tahap tengah Naschen Soul. Tetapi pemandangan di depannya mengatakan demikian. Entah itu aura Wang Lin, energi spiritual, atau perasaan ilahi, semuanya berada pada ranah Naschen Soul tahap tengah. Menambahkan fakta bahwa dia baru saja berteleportasi.
Wang Lin benar-benar berada di ranah Nascent Soul. Jika Wang Lin baru saja berada di ranah tahap awal Nascent Soul, maka Teng Huaiyuan masih bersedia bertarung. Namun tingkat kultivasi yang ditampilkan Wang Lin ini adalah Nascent Soul tahap tengah. Jadi Teng Huaiyuan mau tidak mau harus berhati-hati. Semua orang yang hadir begitu fokus pada pemuda di langit, sehingga tidak ada yang menyadari bahwa formasi nampak bersinar lagi, dan lalu pemuda lain keluar. Ya, itu adalah Wang Lin yang asli. Wang Lin kemudian menyatu dengan kerumunan. Ternyata itu adalah manik atau mutiara yang sebelumnya diberikan Adai kepada Wang Lin. Jika kalian masih ingat waktu itu, Adai memberikan sebuah mutiara kepada Wang Lin. Dan Wang Lin pernah mencobanya. Dan dia mengetahui harta ini sangat bagus untuk bisa menakut-nakuti orang. Dan setelah Wang Lin mengotak-ngatiknya, ternyata harta itu bisa berubah bentuk menjadi dirinya. Dan saat ini Wang Lin menggunakannya untuk menakut-nakuti Teng Huaiyuan dan seluruh orang. Saat ini Teng Huaiyuan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Wang Lin. Meskipun dia merasakan fluktuasi dalam kutukannya, namun dia masih menatap Wang Lin. Dia melambaikan tangan kanannya, dan sesosok jiwa keluar dari bendera kecil itu. Dia mengutuk jiwa itu dengan senyuman dingin, dan memasukkan kembali bendera itu ke dalam tas penyimpanannya. Sesaat kemudian, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan tekanan dari 3 bulan lalu muncul kembali. Seluruh langit tertutup awan gelap. Segera setelah itu, sepasang tangan raksasa muncul dari awan dan memisahkan mereka. Dan lalu, sebuah kepala raksasa muncul. Raksasa ini sama dengan yang terjadi 3 bulan yang lalu. Ketika dia muncul, hal pertama yang dia perhatikan adalah pemuda di udara. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Tetapi dia bergumam sedikit kepada dirinya sendiri, lalu mengabaikan pemuda itu. Dia berteriak kepada para kultivator di Zhao. 3 bulan telah berlalu. Jalan menuju medan pertempuran asing akan dibuka. Dengan kata-katanya yang jatuh, dia menembakkan 2 berkas cahaya hitam dari matanya. Lalu, kedua berkas cahaya hitam itu saling terkait dan lalu membentuk lingkaran raksasa di udara. Saat ini Wang Lin bersembunyi di antara kerumunan. Dia tidak melihat ke lingkaran, tetapi dia melihat ke pinggang Teng Huaiyuan, karena di sana tergantung tas penyimpanannya. Perubahan di langit berada di luar dugaan Wang Lin, dan itu sedikit mengacaukan rencananya. Tetapi tak lama kemudian, matanya bersinar, dan dia dengan cepat menghitung. Perlahan, dia tersenyum. Raksasa itu tiba-tiba memotong jarinya, dan mengeluarkan setetes darah. Tetesan darah itu bergerak seperti meteor dan mendarat di lapisan tipis. Lapisan tipis itu dengan cepat meleleh seperti air panas yang dituangkan ke atas salju. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menuangkan energi spiritual ke dalam harta karun yang diberikan Adai kepadanya. Dia lalu bergumam, "Serang!" Setelah kata-kata Wang Lin jatuh, pemuda yang berwajah Wang Lin di langit dengan cepat melambaikan tangannya, dan seekor naga ungu keluar dari tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi naga ungu raksasa. Naga itu meraung dan mengeluarkan gelombang suara raksasa. Melihat itu, ekspresi Teng Huaiyuan tiba-tiba berubah drastis. Dia sekarang yakin bahwa Wang Lin memang berada di ranah Nascent Soul tahap tengah. Sebaliknya, tidak mungkin Wang Lin mengeluarkan aura yang begitu kuat. Tubuh naga itu bergerak dan melesat ke arah Teng Huaiyuan seperti kilat. Naga itu menunjukkan giginya dan bau darah di mulutnya langsung menghantam Teng Huaiyuan. Melihat itu, Teng Huaiyuan dengan cepat mundur, seraya memuntahkan darah, dan darah tersebut berubah menjadi beberapa nyamuk besar, dan langsung menyerang ke depan untuk mencoba menghentikan naga raksasa itu. Selanjutnya, Teng Huaiyuan mengeluarkan sebuah bendera dari tas penyimpanannya. Saat bendera itu muncul, angin dingin mulai bertiup. Segera beberapa wajah muncul dari bendera itu. Ekspresi wajah-wajah itu dipenuhi rasa sakit. Tangan kanan Teng Huaiyuan mengibarkan bendera, dan wajah-wajah di dalamnya terlempar keluar satu demi satu. Segera wajah-wajah itu menyerbu ke arah naga raksasa itu. Mata mereka dipenuhi permohonan kematian. Melihat itu, Lin Yi mengusap dagunya saat dia melihat bendera itu dan menggelengkan kepalanya. Bendera jiwa ini tidak cukup. Dengan hanya 30.000 jiwa itu bahkan belum mencapai penyelesaian tingkat pertama, kata Lin Yi. Mendengar kata-kata Lin Yi, di samping Punanji juga menganggukkan kepalanya. Teng Huaiyuan mengibarkan bendera jiwa dan 30.000 jiwa itu terbang menuju naga raksasa itu.
Dalam sekejap mata, jiwa-jiwa itu mengepung naga itu dan memasukinya. Akan tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa-jiwa itu tidak menemui perlawanan apapun saat mereka pergi ke dalam naga. Seolah-olah naga itu memang tidak pernah ada. Jiwa itu masuk melalui satu sisi dan keluar melalui sisi lainnya. Melihat itu, Teng Huayuan tertegun di tempat ketika dia melihat naga itu melewati jiwa-jiwa itu dan hanya menyerbu ke arahnya. Ekspresi Lin Yi saat ini juga aneh. Dia melihat ke arah raksasa yang menggantung di langit itu, dan raksasa itu hanya menikmati pertunjukan tersebut dan menemukan bahwa ekspresi raksasa itu juga aneh. Keduanya saling memandang dan kemudian raksasa itu tertawa dan memandang naga itu dengan ekspresi main-main. Sementara Teng Huayuan, dia saat ini hanya merasakan angin sepoi-sepoi di saat naga itu menghantamnya. Naga itu terlihat sangat ganas, tetapi di saat itu menyentuhnya, naga itu kemudian menghilang tanpa jejak. Segera punggung Teng Huayuan dipenuhi keringat. Itu ilusi, kata Teng Huayuan. Ekspresinya berubah dari hijau menjadi merah. Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia mengumpat dengan keras. Ini adalah pertama kalinya dia mengutuk sejak mencapai ranah formasi inti beberapa ratus tahun yang lalu. Teng Huayuan, dia ketakutan setengah mati hanya oleh ilusi. Dan bahkan yang lebih membuatnya sangat malu, dia ketakutan seperti itu di depan semua kultivator negara Zhao. Kemarahan Teng Huayuan tiba-tiba mencapai batasnya. Dia dengan murah menampar tas penyimpanannya untuk mengeluarkan bendera hitam dan lalu membunuh anggota-anggota keluarga Wang Lin satu persatu tepat di depannya. Akan tetapi pada saat itu, titik cahaya Qian muncul di udara. Cahaya itu berkumpul dan pemuda itu muncul kembali. Tanpa sepatah kata pun dia melambaikan tangannya dan kilatan cahaya Qian yang dipenuhi rasa dingin melesat ke arah Teng Huayuan. Melihat itu, Teng Huayuan mencibir. Bukan saja dia tidak mundur, tetapi dia malah maju. Dia mengulurkan tangannya dan lalu berteriak. Yang pertama adalah ilusi, tetapi yang kedua ini mungkin bukan. Apakah hanya trik kecil ini yang kamu punya, Wang Lin? Dengan kata-katanya yang jatuh, segera tangannya langsung meraih pedang terbang Wang Lin. Tetapi ada kilatan hijau di pedang terbang Wang Lin itu, dan seketika pedang terbang itu menghilang lalu muncul kembali di belakang Teng Huayuan dan lalu menusuk punggung Teng Huayuan. Akan tetapi nampak ada baju besi di tubuh Teng Huayuan sehingga pedang terbang hijau Wang Lin itu memantul kembali. Pedang terbang hijau itu memantul ke belakang sangat jauh. Selanjutnya cahaya dingin melintas di mata Teng Huayuan saat dia bergerak maju dengan ekspresi gelap. Dia lalu muncul di hadapan Wang Lin dan meraih ke arahnya dengan garis-garis hitam yang memanjang dari kuku jarinya. Ya, kuku jarinya nampak sangat tajam. Di saat yang sama dia melambaikan tangan kirinya dan 8 pilar darah muncul. Ke-8 pilar tersebut disatukan membentuk sebuah sangkar. Akan tetapi melihat itu, Wang Lin di udara tidak hanya tidak panik, tetapi juga mengungkapkan ekspresi mengejek. Di saat tangan Teng Huayuan mendekat ke arahnya, tubuh Wang Lin berubah menjadi titik-titik cahaya dan perlahan menghilang. Di saat yang sama, 2 butir cahaya Qian muncul di tempat di mana Wang Lin sebelumnya menghilang. Kemudian kedua butiran Qian itu dengan cepat bertabrakan satu sama lain dan boom. Merasakan itu, ekspresi Teng Huayuan tiba-tiba berubah. Pada saat itu, gelombang cahaya Qian menyebar dan langsung menutupi segala sesuatu di dalam radius puluhan meter di sekitarnya. Seketika segala sesuatu dalam jarak 1 km di dekat Teng Huayuan berubah menjadi lautan es. Saat ini melihat itu, Lin Yi menyipitkan matanya dan dia lalu bergumam. Menarik, si kecil ini menarik. Dia tidak hanya memiliki manik 1000 ilusi dari kota ilusi. Dia juga memiliki es biru dari sekte dunia bawah. Pedang terbang itu juga tidak normal. Meskipun itu hanya tiruan, namun tetaplah kuat. Sementara raksasa di langit juga terkejut ketika dia melihat ke arah formasi di lembah Jueming dan tersenyum aneh. Karena terlihat lapisan cahaya di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 2 naga hitam hampir meleleh seluruhnya. Dan nampaknya itu akan segera terbuka. Sementara saat ini 8 pilar darah di sekitar Teng Huayuan mengeluarkan suara pecah. Dan kemudian es yang menjebaknya itu langsung menghilang. Akan tetapi kemudian gelombang es biru dengan cepat naik dari kaki Teng Huayuan. Teng Huayuan segera merasakan gelombang dingin memasuki tubuhnya, menyebabkannya menjadi kaku lagi. Namun,
Dia tidak panik. Tingkat dingin ini tidak akan banyak mempengaruhi dirinya. Dia mengayuh energi spiritual ke seluruh tubuhnya dan lalu pulih kembali. Pada saat yang sama, Wang Lin yang berada di pintu masuk lembah Jueming tiba-tiba menggunakan salah satu dari 2 teleportasinya yang tersisa. Ya, Wang Lin menggunakan teleportasinya dan dia langsung muncul tepat saat cahaya biru itu menyebar. Dengan ketahanan tubuh terhadap dingin, Wang Lin tidak terpengaruh dan diam-diam dia muncul di belakang Teng Huayuan. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dia tidak akan memiliki peluang untuk bertarung melawan seseorang di ranah Nascian Soul. Karena seseorang di ranah Nascian Soul seperti Teng Huayuan hanya perlu mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Jadi Wang Lin bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam. Meskipun dia dipenuhi dengan niat membunuh, akan tetapi dia menekannya. Dia hanya mengeluarkan tangannya dan ingin meraih tas penyimpanan Teng Huayuan. Saat ini Teng Huayuan selalu memperhatikan Wang Lin ketika dia muncul di belakangnya. Teng Huayuan tiba-tiba menoleh dan melihat bahwa itu adalah Wang Lin. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tubuhnya masih belum pulih dari kekakuannya. Jadi gerakannya lambat dan kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba cukup membuatnya terkejut. Akan tetapi Teng Huayuan kemudian berteriak, meledak. Seketika kekuatan destruktif tiba-tiba keluar dari tas penyimpanan Teng Huayuan ketika tangan Wang Lin menyentuh tas penyimpanannya. Kekuatan itu memasuki tubuh Wang Lin dan mengalir melalui lengannya. Ledakan dimulai dari ujung jari Wang Lin dan menyebar dengan cepat. Wang Lin menggertakkan giginya. Seketika pedang terbang itu muncul dan lalu memotong tangan Wang Lin sendiri. Dia menggunakan kekuatan ledakan itu dan mendorong tubuhnya untuk mundur. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin bergerak dan meraih tas penyimpanan itu dengan teknik tarik-menariknya sambil dengan cepat melarikan diri. Ketika Teng Huayuan melihat itu dan dia juga telah lepas dari pembekuannya, dia lalu mengambil satu langkah ke depan. Dia langsung keluar dari area cahaya cian dan mengejar Wang Lin. Teng Huayuan menyusul Wang Lin dalam sekejap mata. Dia lalu mengeluarkan tangannya seraya berteriak, "Wang Lin, apakah menurutmu hanya karena kamu memegang tas penyimpananku, kamu akan dapat membukanya? Karena kamu telah membunuh cucuku, aku akan memurnikan jiwamu menjadi bendera jiwa dan membiarkanmu menderita siksaan yang lebih buruk daripada kematian." Saat ini tangan Wang Lin benar-benar hancur. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk membekukan lengannya sendiri guna menghentikan pendarahannya. Dia tidak berani menyentuh tas penyimpanan Teng Huayuan. Dia memegangnya dengan teknik gaya tarik-menariknya. Sementara Teng Huayuan saat ini dia merasa sangat kesal karena harus berurusan dengan seorang junior di ranah pondasi building. Sebelumnya semua orang juga telah melihat bahwa dia benar-benar dipermalukan. Namun jika dia sekarang langsung menangkap atau membunuh Wang Lin, itu tidak akan terlalu buruk, tetapi dia tertipu ke dalam keadaan menyedihkan oleh ilusi. Dan kemudian es buru itu menahan tubuhnya untuk sementara waktu. Selain itu, meskipun hanya dalam waktu yang singkat, Wang Lin berhasil mencuri tas penyimpanannya. Rasa terhinanya ini benar-benar lebih buruk daripada langsung menampar wajahnya. Dan ini bukan hanya satu tamparan, ini seperti ditampar berulang kali. Yang paling membuatnya sangat kesal adalah Wang Lin jelas tidak akan mampu bertahan dari satu serangannya. Tetapi anak itu tahu cara berteleportasi. Hal ini sangat mengejutkan Teng Huayuan karena berteleportasi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli di ranah Nascian Soul. Selain semua ini, yang paling mengejutkan Teng Huayuan adalah tekad dan ketegasan Wang Lin untuk memotong tangan kanannya sendiri secara langsung untuk menghentikan penyebaran ledakan. Pada titik ini Teng Huayuan tidak bisa untuk tidak memuji Wang Lin. Tetapi pujian itu dengan cepat tenggelam oleh kebencian yang dalam. Semakin tegas Wang Lin, semakin Teng Huayuan ingin membunuhnya. "Wang Lin, kamu tidak akan bisa menyalahkan siapapun karena membunuh cucuku. Tetapi kamu bisa yakin setelah aku membunuhmu, aku juga akan melenyapkan orang tua Jimo itu yang telah mengirim cucuku untuk mengejarmu dan juga murid-muridnya untuk menemanimu di neraka." Kata Teng Huayuan. Dia mencibir dan lalu melambaikan tangannya. Tiba-tiba angin dingin mulai bertiup. 30.000 jiwa keluar dan menyerang Wang Lin. Sementara untuk mencegah Wang Lin menggunakan teleportasinya lagi, Teng Huayuan memukul dadanya sendiri. Dan jiwa baru lahir Nascian Soul-nya muncul di atas kepalanya. Dengan suara gemuruh, Nascian Soul miliknya itu menyusut drastis.
bola darah keluar dari mulut jiwa yang baru lahir itu. Saat bola darah itu muncul, ia mulai mengembang hingga menyelimuti area tersebut. Saat ini karena efek kutukan, saat darah mengelilingi area tersebut, Wang Lin menemukan bahwa tubuhnya segera tidak bisa bergerak. Dia hendak berteleportasi sampai dia melihat lurus ke depan dan melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar di tempat. Dia menatap jiwa-jiwa yang datang padanya dan menangis dua aliran darah. Jiwa yang dia lihat memiliki ekspresi penuh rasa sakit, dan salah satunya adalah ayahnya sendiri. Teng Huaiyuan yang memperhatikan ekspresi Wang Lin berubah. Tiba-tiba dia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bocah, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu benar-benar mengira aku akan menaruh seluruh jiwa keluargamu hanya dalam satu bendera jiwa? Wang Lin, menyerahlah dengan patuh dan serahkan nyawamu. Setelah mengatakan itu, Teng Huaiyuan menunjuk dengan tangannya. Dan dari 30.000 jiwa itu berhenti. Kemudian jiwa ayah Wang Lin terpisah dari kelompok dan menyerang Wang Lin. Melihat itu, Wang Lin menggertakkan giginya di saat aliran darah keluar dari mulutnya. Dia menyaksikan jiwa ayahnya itu memasuki tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dia mulai tertawa sedih, tetapi tawanya menjadi semakin keras saat dia mengeluarkan beberapa teguk darah. Dia lalu mengangkat kepalanya dan berteriak, "Jadi ini adalah dunia kultivasi. Bagus, bagus." Wang Lin berteriak keras seraya membanting dahinya dan mengeluarkan seteguk energi spiritual yin. Dia dengan hati-hati membungkusnya di sekitar jiwa ayahnya agar tidak membekukannya. Teng Huaiyuan selalu memperhatikan Wang Lin dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Tetapi tak lama kemudian dia merasa agak lucu kalau dia takut kepada seorang ahli di ranah pondasi building. Namun dia tidak bisa menghentikan rasa dingin di hatinya yang semakin meningkat. Dia melambaikan tangannya. Dia melambaikan tangannya lagi dan jiwa lain keluar dari kelompok 30.000 jiwa. Kali ini itu adalah jiwa ibu Wang Lin. Segera tubuh Wang Lin bergetar di saat dia melepaskan tas penyimpanan yang dipegangnya dengan teknik tarik-menariknya. Tas itu sekarang tidak berguna lagi baginya. Segera kenangan masa kecilnya melintas sebelum dia memasuki sekte Heng Yue membanjiri pikiran Wang Lin. Wang Lin, lihat betapa berbelas kasihnya aku. Membiarkanmu bersatu kembali dengan kedua orang tuamu. Teriak Teng Huaiyuan. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk dengan jarinya. Dan jiwa ibu Wang Lin memasuki tubuh Wang Lin. Rasa sakit di tubuh Wang Lin tidak apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang ia rasakan di hatinya. Saat ini, Wang Lin bisa merasakan jantungnya berdarah. Dia dengan dingin menatap Teng Huaiyuan. Saat dia sekali lagi menggunakan energi spiritual yin-nya untuk membekukan dan melindungi jiwa ibunya. Teng Huaiyuan lalu tersenyum menakutkan dan dia lalu berteriak lagi. Oke, biarkan permainannya berakhir. Saya tahu Anda ingin menggunakan terowongan menuju medan pertempuran asing untuk melarikan diri. Tapi Anda bisa menyerah pada gagasan seperti itu. Setelah mengatakan itu, Teng Huaiyuan mengeluarkan tangannya dan seketika tas penyimpanan Wang Lin terbang ke tangan Teng Huaiyuan. Seketika itu, Teng Huaiyuan menghancurkan tas penyimpanan Wang Lin, menghancurkan semua barang yang ada di dalamnya, dan juga token yang telah dimiliki oleh Wang Lin juga hancur bersamaan dengan itu. Pada saat yang sama, 30.000 jiwa menyerbu Wang Lin dan mulai melahap daging dan energi spiritual Wang Lin. Wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya itu muncul di bawah kulitnya. Bahkan ada yang menyerang jiwa orang tua Wang Lin, yang dikelilingi oleh es Wang Lin. Akan tetapi Wang Lin menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi jiwa kedua orang tuanya itu. Tak lama setelah itu, tangan kiri Wang Lin dilahap dengan kecepatan yang terlihat di hadapannya. Setelah itu, kedua kakinya. Sepanjang waktu ini, Wang Lin tidak mengeluarkan suara saat dia menatap Teng Huaiyuan dengan dingin. Hal ini menyebabkan rasa dingin di hati Teng Huaiyuan menjadi semakin kuat. Sementara saat ini raksasa di langit menatap Wang Lin dan dengan penuh semangat berpikir, aura permusuhan. Ini adalah aura permusuhan. Saat ini, di saat 30.000 jiwa itu mengamuk di dalam diri Wang Lin, tubuh Wang Lin perlahan menghilang, itu ditelan. Sementara Teng Huaiyuan melihat itu, dia mengungkapkan ekspresi serius. Dia lalu bergumam kepada dirinya sendiri. Lier, kakekmu ini telah membalas dendam untukmu. Perhatikan, ini belum berakhir. Setelah tubuh bocah itu hancur, aku akan mengambil jiwanya.
Saat ini Wang Lin tertawa sedih, dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Dia mengambil kesempatan itu selagi dia masih bisa bernapas untuk menggunakan teknik ketertarikannya untuk membungkus es yang berisi jiwa kedua orang tuanya, untuk terus melindungi jiwa kedua orang tuanya itu, dan kemudian memindahkan jiwa kedua orang tuanya itu ke dadanya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Wang Lin. Sekalipun Wang Lin mati di sini, tetapi dia ingin mati bersama kedua orang tuanya. Dia tidak menyesal keluar dari lembah Jueming. Dia tahu bahwa jika dia terus bersembunyi di sana, dia hanya akan bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Tetapi bahkan jika ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Keluarnya dia memberinya secercah harapan baginya untuk mencuri kembali jiwa kedua orang tuanya. Namun jika dia tetap tinggal di dalam, maka dia tidak akan memiliki secercah harapan pun. Saat ini tubuh Wang Lin dikurung di dalam penjara darah ini. Dia sudah mencoba untuk berteleportasi, tetapi ternyata dia tidak mampu melakukannya. Saat ini hanya ada kebencian di hati Wang Lin. Ayah, ibu, maaf, Wang Lin tidak berbakti. Jika ada kehidupan lain setelah ini, kuharap aku bukan anakmu karena aku tidak layak. Tanpa aku, kalian tidak akan menderita. Gumam Wang Lin di dalam hatinya. Saat ini dia menangis terseduh-seduh darah sambil menutup matanya. Dia menangis darah. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba sebuah suara kuno datang dari dada Wang Lin. Dan tak lama setelah itu tubuh Wang Lin tiba-tiba meledak. Segera seluruh jiwa keluar dari tubuh Wang Lin dengan panik saat seberkas cahaya menyambar jiwa orang tua Wang Lin. Kemudian menerobos penjara darah. Dan jiwa Wang Lin langsung memasuki medan pertempuran asing. Terlihat lingkaran cahaya yang meleleh lebih dari 80 hingga 90% itu tiba-tiba runtuh karena pengaruh sinar cahaya. Ekspresi raksasa itu dan Lin Yi tiba-tiba berubah ketika mereka melihat sinar cahaya itu. Lin Yi lalu berteriak, "Ini!" Segera dia pun langsung bergerak. Dia melompat menuju medan pertempuran asing. Namun di saat dia menyentuh lingkaran cahaya yang dibentuk oleh dua naga hitam itu, dia tiba-tiba terpental. Saat ini raksasa di langit itu memperlihatkan ekspresi keserakahan dan dia lalu tertawa. Hahaha, bagus. Penghargaan untuk ini akan menjadi milikku. Panen hari ini cukup bagus. Pertama, saya melihat aura permusuhan dan kemudian saya melihat mutiara Tiani itu. Lin Yi, jika kamu berani bertarung denganku, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, raksasa di langit itu keluar dari awan. Tinggi tubuhnya lebih dari 100 kaki. Itu mengeluarkan aura yang menekan semua orang. Segera terdengar suara retakan dari tubuhnya dan kemudian sosok raksasa itu menyusut menjadi seukuran orang normal. "Cui, apa maksudmu?" teriak Lin Yi. Raksasa itu kemudian menatap Lin Yi dan berjalan ke dalam lingkaran cahaya. Setelah masuk ke sana, dia melambaikan tangannya dan seketika lingkaran cahaya itu berubah menjadi dua naga dan seketika itu portal itu pun menghilang tanpa jejak. Langit segera menyala kembali dan awan menghilang. Ekspresi Lin Yi sangat jelek di saat dia dengan dingin menatap ke arah Teng Huayuan yang masih tercengang di langit. Dia tertawa dingin dan kemudian menghilang ke cakrawala. Setelah kejadian itu, semua kultivator di sana pun hanya mengingat bahwa ada seorang pemuda yang berani bertarung dengan kultivator di ranah Nasten Seoul. Ya, itu adalah Wang Lin. Sementara hak negara Zhao untuk memasuki medan pertempuran asing dicabut dengan kejam. Tidak masalah jika masih ada token yang tersisa, karena tuan utusan yang datang untuk membuka terowongan sudah pergi untuk mengejar sesuatu. Sementara Lin Yi, dia dipenuhi amarah saat dia melihat barang yang dicari oleh serikat budidaya diambil di depan matanya. Perasaan ini membuatnya ingin batuk darah. Terutama ketika dia memikirkan tentang bagaimana mutiara itu selalu ada di Zhao dan bagaimana dia menjadi pengawas Zhao. Dan jika ini sampai terungkap, itu akan sangat memalukan. Sementara di langit wajah Teng Huayuan cemberut karena dia tidak tahu apakah Wang Lin telah mati atau tidak. Akan tetapi dia percaya bahwa Wang Lin pastilah sudah mati. Tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan teror di hatinya. Sementara orang-orang di luar lembah Jueming pada akhirnya berangsur-angsur pergi. Akan tetapi kisah tentang Wang Lin ini menyebar ke seluruh negara Zhao. Dan pada akhirnya setiap kultivator di negara Zhao mengetahui tentang Wang Lin. Sementara Punanji dia membawa murid-muridnya kembali ke sekte Xuandao. Nampak ada seorang murid perempuan di belakangnya.
Ya, itu adalah Liu Mei. Dia memperhatikan semuanya dan merasakan kepahitan di hatinya. Dia tidak tahu kenapa, tetapi dia memiliki rasa sayang kepada Wang Lin. Setelah kejadian itu, Wang Zhuo dan Wang Hao juga mengetahui tentang apa yang terjadi di luar lembah Jueming. Akan tetapi kebencian yang mereka miliki terhadap Wang Lin atas kehancuran yang dibawanya perlahan-lahan menghilang. Namun mereka berdua tahu bahwa mereka berdua tidak punya nyali untuk melawan ahli di ranah Nanshan Soul seperti Teng Huaiyuan. Namun ini tidak berarti bahwa keduanya menyerah untuk membalas dendam. Karena Wang Zhuo dan Wang Hao setelah memutuskan untuk membunuh Teng Huaiyuan. Karena itu sekarang telah menjadi tujuan seumur hidup mereka. Setelah Punanji kembali, dia mengetahui tragedi keluarga Wang. Atas permohonan Liu Mei, dia menerima Wang Hao menjadi muridnya. Liu Mei tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang dapat ia lakukan untuk membantu Wang Lin. Walaupun Wang Lin tidak akan mengetahuinya. Sementara Teng Huaiyuan setelah kembali ke kota keluarga Teng, dia kemudian melakukan retret pintu tertutupnya. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah keluar sampai dia menerobos ranah tahap akhir Nanshan Soul. Scene kemudian berpindah ke medan pertempuran asing. Pada saat ini di medan pertempuran asing, di sebuah sudut timur laut ke-67, nampak ada seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda berpakaian putih ini, dia bernama Mai Liang. Dia adalah seorang kultivator dari kuil Dewa Perang dari negara Houpen. Dia sudah berada di medan pertempuran asing selama lebih dari 30 tahun. Jadi dia sangat berpengalaman. Akan tetapi pada saat ini ekspresi Mai Liang berubah ketika dia melihat seberkas cahaya hitam melintas di langit di atasnya. Dan Mai Liang juga melihat ada sebuah mutiara di dalam sinar cahaya hitam itu. Mai Liang pun akhirnya memutuskan untuk mengejar mutiara itu. Mai Liang bisa merasakan bahwa mutiara itu pastilah harta yang sangat langka. Mai Liang kemudian menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mengejar mutiara itu. Semakin dia kejar, dia semakin bersemangat. Terutama karena daerah ini agak terpencil. Dalam setahun terakhir dia berada di sini. Dia belum pernah bertemu dengan rekan lainnya. Memikirkan hal itu, jantungnya mulai berdetak lebih kencang dan diam-diam bergumam. Keberuntunganku akhirnya tiba. Jika aku bisa mendapatkan harta itu dan kembali ke sekte, maka saudari junior akan mengagumiku. Lalu aku akan memberikan harta ini kepada tuan sekte dan meminta tuan sekte untuk menjadikan saudara perempuan junior itu untuk menjadi pasanganku. Bukankah itu luar biasa? Kata Mai Liang seraya mempercepat kecepatannya dan dia terus mengejar mutiara itu. Tetapi mutiara itu telah terlampau jauh. Mai Liang belum mengejar terlalu jauh sebelum jaraknya semakin besar. Mai Liang mengatupkan giginya dan mengeluarkan barang dari tas penyimpanannya. Nampak barang ini adalah sebuah pesawat ulang-alik. Warnanya merah dan mengeluarkan serpihan panas. Ini adalah panen terbesar yang dia dapatkan saat dia membersihkan medan pertempuran asing. Dia biasanya tidak berani mengeluarkannya karena dia takut akan dicuri. Namun saat ini, harta karun itu akan segera hilang. Dia tidak mau merahasiakannya lagi. Jadi dia kemudian mengeluarkan pesawat ulang-alik itu dan melemparkannya ke depan. Segera Mai Liang mengendarai pesawat ulang-alik itu melaju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mai Liang menempel pada pesawat ulang-alik itu dan dia hanya bisa merasakan angin menerpa tubuhnya seperti pukulan. Butuh waktu lama sebelum pada akhirnya dia bisa membuka matanya dan melihat bahwa dia telah menutup jarak yang cukup jauh antara dia dan mutiara itu. Wajah Mai Liang dipenuhi kegembiraan. Dia berpegangan kepada pesawat ulang-alik dan dia terus mengejar mutiara itu. Waktu berlalu dengan cepat meskipun Mai Liang tidak lagi tertinggal oleh mutiara itu. Namun tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menyalip atau mengejar mutiara itu. Dia hanya bisa menjaga jarak antara dia dan mutiara itu. Baru 3 hari kemudian Mai Liang menyadari bahwa dia telah memasuki bagian asing dari medan pertempuran asing. Dan dia segera menjadi gugup. Harus dikatakan bahwa selain angin, tornado, dan retakan ruang, hal yang paling berbahaya di medan pertempuran asing itu adalah tempat asing. Tempat asing mempunyai banyak bahaya. Retakan ruang dalam jumlah besar bisa tiba-tiba muncul dan melahap segalanya. Mai Liang telah mendengar dari tetua bahwa medan pertempuran asing terlalu besar dan mereka hanya menjangkau sebagian kecil saja.
Dan di bagian kecil itu saja terdapat tempat-tempat yang banyak terdapat celah ruang. Saat Mai Liang ragu-ragu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada barisan garis-garis putih yang sangat pekat muncul di depannya. Melihat garis-garis putih itu, ekspresi Mai Liang berubah. Dia lalu memaksa pesawat ulang-aliknya itu untuk berhenti, dan dia pun segera mundur. Dia terlalu familiar dengan garis-garis putih ini. Ketika celah ruang muncul, pertama kali itu muncul sebagai garis putih. Segera garis-garis putih itu akan menyatu dengan celah ruang besar yang akan melahap segalanya. Wajah Mai Liang pucat ketika dia melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa hanya ada celah ruang di depannya, dia sedikit santai. Lupakan, tidak ada gunanya mati demi harta yang aku bahkan tidak tahu efeknya. Saya belum bisa melakukan kultivasi berpasangan dengan junior. Saya tidak ingin mati sia-sia di sini, kata Mai Liang. Nampak wajahnya menjadi jelek. Tepat pada saat itu, garis-garis putih kecil yang merupakan retakan ruang itu langsung menelan mutiara itu. Melihat itu, Mai Liang menghela napas dan dia pun mengutuk. Retakan spasial, kamu menelan harta karun lainnya. Dalam 30 tahun saya berada di sini, Anda telah menelan begitu banyak. Kalau bukan 10.000, itu sudah 8.000. Mengapa kamu tidak bisa meninggalkan satu untukku? Dia baru saja selesai mengumpat di hatinya. Namun tiba-tiba dia merasakan hawa dingin ketika seseorang menepuk bahunya. Mai Liang langsung terkejut dan dia dipenuhi keringat dingin. Dia pun berbalik hanya untuk melihat bahwa ada seorang pria parubaya di belakangnya. Nampak ekspresi pria parubaya itu sangat jelek ketika dia bertanya kepada Mai Liang. Anak kecil, apakah kamu melihat cahaya hitam itu? Melihat pria parubaya itu, Mai Liang segera langsung bisa melihat ada pola palu di dahi pria parubaya itu. Mai Liang menarik napas dalam-dalam karena sudah berkali-kali dia melihat pola ini selama 30 tahun berada di sini. Dia baru saja melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia mendengar dari beberapa tetua bahwa pola ini adalah simbol klan iblis raksasa dari negara kultivasi peringkat 5. Anggota klan iblis raksasa dilahirkan dengan energi spiritual, sehingga mereka memiliki tubuh terbaik untuk berkultivasi. Mereka juga merupakan satu-satunya negara budidaya peringkat 5 yang hanya berisi satu sekte di seluruh negaranya. Orang-orang dari klan iblis raksasa hanya dapat dengan bebas mengubah tubuh mereka setelah mereka mencapai ranah transformasi jiwa. Karena orang ini tampak seperti orang normal, dia pasti adalah ahli di ranah transformasi jiwa dari sekte iblis raksasa. Tenggorokan Mai Liang terasa kering, dia terlalu takut untuk berbohong, jadi dia segera berkata, Senior, saya melihat sinar cahaya hitam itu pergi ke arah sana dan itu ditelan oleh celah ruang. Pria parubaya ini itu adalah raksasa yang mengejar Wang Lin dari negara jauh sebelumnya. Dia mengejarnya secepat mungkin, tetapi semakin dia mengejar, dia semakin terkejut karena kecepatan mutiara itu sama dengan kecepatannya. Itu bahkan mampu menghindari semua persepsinya. Tidak hanya itu, kecepatan mutiara tersebut berangsur-angsur menjadi lebih cepat, sehingga mampu menghilang dari pandangannya. Selain itu semua masih terdapat retakan ruang. Meskipun dia tidak takut dengan retakan ruang, tetapi akan sangat menjengkelkan jika dia terjebak di dalamnya. Dengan kultivasi transformasi jiwa tahap awalnya, saat ini dia hanya bisa mencegah dirinya tersedot ke dalam retakan ruang. Akan tetapi dia tidak bisa bergerak sesuai keinginannya. Dengan terhalang oleh celah ruang, kecepatannya menjadi lebih lambat. Bahkan dengan teleportasinya, dia hanya bisa mencegah dirinya tertinggal. Namun di tengah jalan saat ini dia menemukan Mai Liang. Dia terkejut di saat mengetahui bahwa Mai Liang mampu melakukan perjalanan lebih cepat darinya berkat pesawat ulang-alik itu. Dan setelah mendengar cerita Mai Liang, wajahnya pun nampak jelek dan dia sangat marah. Meskipun medan pertempuran asing sangat besar, akan tetapi masih memiliki perbatasan. Namun tidak ada perbatasan di dalam celah ruang. Bahkan jika dia kembali ke sekte untuk mendapatkan bantuan dari kultivator di ranah transformasi jiwa tahap akhir untuk membantunya, itu masihlah akan seperti mencari jarum di lautan. Tidak ada harapan. Memikirkan hal itu, dia lalu menatap Mai Liang. Dia mengulurkan tangannya. Dia mengambil pesawat ulang-alik milik Mai Liang dan lalu berkata, benda ini sekarang milikku. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu pun bergerak dan terbang kembali ke tempat asalnya tanpa melihat ke arah Mai Liang.
Setelah pria parubaya itu pergi, Mai Liang segera menyeka keringat di keningnya. Dia menghela napas dalam. Dan Mai Liang pun segera meninggalkan area tersebut. Mai Liang tidak tahu bahwa pria parubaya itu sangat terkenal di negara budidaya peringkat 5. Namun dia terkenal karena dia selalu ingin mengambil sesuatu yang menurutnya sangat bagus. Seperti saat itu dia mengambil menara cahaya milik Lin Yi. Scene berpindah kepada kedalaman celah ruang. Nampak sebuah titik cahaya tiba-tiba muncul di celah ruang tersebut dan melayang di dalamnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat bahwa itu sebuah api jiwa bersinar samar. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya itu terus melayang di angkasa. Api jiwa itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Waktu pun berlalu lagi dan cahayanya masih sangat redup. Hanya sedikit bara api yang tersisa dari api jiwa ini. Suatu hari, bayangan raksasa tiba-tiba melayang menuju cahaya. Setelah diperiksa lebih dekat, bayangan itu ternyata adalah sebuah mayat besar. Tubuh mayat ini sepertinya sama dengan tubuh anggota klan iblis raksasa. Namun jika seseorang melihat lebih dekat ke dahi tubuh itu, yang ada bukanlah palu melainkan kapak. Jika ada anggota klan iblis raksasa yang ada di sini, mereka akan langsung mengenalinya sebagai tanda suku leluhur mereka. Saat tubuh mayat itu menyentuh cahaya, kepulan asap keluar dari tubuh itu. Asap itu lalu mengambil sosok seseorang dan memperlihatkan ekspresi serakah saat dia melompat ke arah cahaya itu. Ini adalah tipe makhluk spasial yang hidup di dalam medan pertempuran asing. Dia melahap segalanya. Apakah itu tubuh, harta sihir, atau jiwa? Dia melompat ke arah tubuh itu, tetapi dia menjerit dan mencoba melarikan diri. Namun cahaya itu langsung menyerap makhluk itu, hanya menyisakan tubuhnya. Setelah menyerap makhluk itu, cahayanya menjadi lebih terang dan api jiwa di dalamnya menjadi lebih kuat. Dan kemudian, Wang Lin pun terbangun. Lebih tepatnya, jiwanya terbangun. Ketika Wang Lin bangun, dia tidak memiliki kesadaran apapun karena dia saat ini hanyalah bola api jiwa. Perasaan yang sangat dingin datang dari dalam jiwanya. Ada api yang sangat besar di samping jiwanya. Meski api ini mengeluarkan aura jahat, tetapi Wang Lin tidak ragu untuk melompat ke arahnya. Cahaya itu tiba-tiba masuk ke kepala raksasa itu dan perlahan-lahan menetap di dalamnya. Jiwa Wang Lin dapat dianggap dikelilingi oleh api iblis. Saat rasa dingin hilang dan jiwanya perlahan menjadi tenang. Waktu pun perlahan berlalu lagi. Jangka waktu ini bahkan lebih lama dari sebelumnya. Selama jangka waktu yang lama ini, tubuh Wang Lin perlahan melayang di medan pertempuran asing. Tidak pasti apakah itu karena tubuh itu berisi jiwa Wang Lin, tetapi lebih banyak makhluk yang mencoba melahap Wang Lin. Namun mereka semua malah dilahap oleh Wang Lin. Perasaan ilahinya semakin besar dan api jiwanya semakin kuat. Semakin kuat dia, semakin banyak makhluk yang muncul seperti orang gila yang ingin melahapnya. Wang Lin tidak tahu bahwa saat ini tubuhnya seperti cahaya raksasa di dunia yang gelap ini. Wang Lin tidak tahu persis berapa lama waktu yang telah berlalu. Sejak dia terbangun, dia merasa lapar dan melahap beberapa makhluk itu. Dia hanya tahu bahwa setiap kali dia melahapnya, dia bisa merasakan pikirannya menjadi lebih jernih. Akhirnya suatu hari kemudian, Wang Lin teringat saat kelahirannya. 16 tahun bersama orang tuanya, hari-harinya dihabiskan di sekte Heng Yue. Dan dia saat ini akhirnya teringat dengan Teng Huayuan. Gelombang kesedihan datang dari jiwanya saat dia menyadari apa yang telah terjadi sebelumnya. Pada saat-saat terakhir sebelumnya, si Tunan telah mempertaruhkan dirinya sendiri untuk menyelamatkannya dan membawa jiwa Wang Lin ke medan pertempuran asing. Dan saat Wang Lin memasuki celah ruang, mutiara penentang surga juga mengalami perubahan. Lebih tepatnya, mutiara itu saat ini menghilang tanpa jejak. Tetapi Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa mutiara penentang surga belumlah menghilang, tetapi itu secara misterius menyatu ke dalam jiwa Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa mutiara penentang surga saat ini telah meleleh dan menyatu dengan jiwa Wang Lin. Karena itulah dia mampu melahap semua makhluk misterius yang kuat di sini sebelumnya. Sementara si Tunan, dia tidak mati, tetapi si Tunan tertidur secara permanen. Hal terakhir yang dilakukan si Tunan sebelum tertidur itu adalah membungkus jiwa kedua orang tua Wang Lin dengan nasjen soulnya untuk tidur bersamanya. Orang tua Wang Lin bukanlah seorang kultivator, jadi mereka tidak memiliki peluang untuk dihidupkan kembali ataupun memiliki tubuh. Namun Wang Lin hanya ingin menjaga orang tuanya tetap ada agar mereka tidak menghilang.
Setelah Wang Lin memulihkan semua ingatannya, dia menyadari bahwa persepsi ilahinya telah menjadi besar. Tubuh raksasa itu sepertinya tidak mampu menahannya lagi dan mulai rusak. Hal itu pun membuat Wang Lin tak berdaya sebelum pada akhirnya Wang Lin pun meninggalkan tubuh raksasa itu. Rasa dingin kembali muncul lagi, dia melayang melintasi angkasa. Jiwa Wang Lin saat ini mencari tubuh berikutnya untuk dimiliki. Scene kemudian berpindah kepada suatu tempat. Nampak di sana ada seseorang. Seseorang itu bernama Su Hao. Dia adalah murid generasi ke-6 dari Sekte Seni Roh di negara budidaya peringkat 3. Dia duduk di atas batu raksasa. Dia saat ini sedang memilah keuntungannya selama bertahun-tahun. Namun kemudian di saat itu, giok transmisinya tiba-tiba bergetar. Alis Su Hao berkerut dan kemudian dia meletakkan batu giok di dahinya. Kemudian sebuah suara yang sangat tergesa-gesa memasuki pikirannya. Cepat pergilah ke 48 derajat barat laut. Sepotong perasaan ilahi tanpa pemilik nampaknya muncul. Orang yang mengirim pesan tersebut ternyata adalah teman baik Su Hao yang dia temui di medan pertempuran asing. Orang ini bernama Ge Yang. Mereka berdua adalah kultivasi di ranah pondasi building tahap akhir. Mereka saling bekerja sama untuk membunuh orang demi harta mereka. Jadi hubungan mereka berdua sangat baik. Saat Su Hao mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Dia menjadi sangat bersemangat. Kesadaran ilahi itu adalah hal yang paling berharga di medan pertempuran asing. Bahkan lebih dari sekedar harta sihir. Hanya ahli di ranah Nascent Soul telah lolos dari tubuh mereka tetapi kemudian mati, yang memiliki peluang kecil untuk meninggalkan sedikit kesadaran ilahi. Su Hao tidak memahami kegunaan spesifik dari kesadaran ilahi ini. Tetapi dia tahu bahwa ketika dia memasuki medan pertempuran asing, pembawa pesan tersebut mencantumkan hal-hal yang diinginkan oleh negara-negara budidaya yang lebih tinggi. Dan kesadaran ilahi ditempatkan di 10 besar. Barang-barang dalam daftar harus diserahkan setelah mereka mendapatkannya. Dan mereka akan menerima hadiah tertentu untuknya. Memikirkannya, Su Hao dengan cepat terbang ke arah barat laut. Setelah Su Hao tiba, dia mengetahui bahwa banyak orang telah berkumpul di sini. Di kejauhan, ada penghalang besar yang mengelilingi titik-titik biru. Titik-titik biru ini melayang di udara tanpa bergerak. Mata Su Hao menunjukkan keserakan di saat dia menampar tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan sebuah garpu hitam dan menyerbu ke depan. Kembali kepada Wang Lin, saat ini dia diam-diam menunggu retakan ruang muncul. Tiba-tiba 8 celah ruang muncul dalam kesadaran ilahinya. Potongan perasaan ilahi Wang Lin dengan cepat memasuki celah dan terputus. Dia telah mengirimkan 8 bagian dari kesadaran ilahinya. Proses ini berlanjut di saat perasaan ketuhanan Wang Lin menjadi semakin kecil di saat dia mengirimkan perasaan ketuhanannya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam 3 tahun ini, medan pertempuran asing telah memasuki keadaan gila. Sejak saat itu, ketika Su Hao dan Ge Yang mengambil bagian dari perasaan ketuhanan itu, perasaan ketuhanan itu akan muncul setiap hari, menyebabkan semua orang di medan pertempuran asing menjadi gila. Tak terbayangkan perasaan ilahi sebanyak ini muncul di medan pertempuran asing. Jika negara-negara budidaya atas mengetahui kejadian aneh ini, hal itu akan segera menarik perhatian mereka. Namun dalam 3 tahun ini, mereka belum mengirim siapapun untuk memeriksa medan pertempuran asing. Karena medan pertempuran asing memasuki keadaan tidak stabil untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Orang-orang di dalam tidak bisa keluar dan orang-orang di luar tidak bisa masuk. Penyebab masalahnya adalah perpecahan ruang. Dalam dekade terakhir ini, terdapat terlalu banyak retakan ruang. Beberapa pintu masuk dipenuhi dengan celah ruang yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli dari negara budidaya peringkat 4 dan 5 sampai pada kesimpulan bahwa medan pertempuran asing akan segera runtuh. Jika jiwa yang belum lahir masuk sekarang, maka itu bisa menyebabkan keruntuhan total. Sedangkan untuk meminta negara budidaya peringkat 6 untuk memperbaikinya, harganya terlalu mahal. Bahkan jika mereka mengetahui tentang sejumlah besar perasaan ilahi yang muncul di medan pertempuran asing, mereka tetap tidak akan melakukannya. Dan itu mempertimbangkan fakta bahwa harga akan dibagi antara negara-negara budidaya peringkat 5. Namun yang menyebabkan semua ahli kebingungan adalah bahwa medan perang pertempuran asing ini seharusnya masih bertahan ribuan tahun sebelum runtuh. Namun apa yang terjadi sehingga hanya 1 dekade terakhir itu mempercepat keruntuhannya? Mereka tidak tahu bahwa
Semua ini disebabkan oleh Wang Lin. Jika bukan karena dia menghantam semua celah ruang, ini tidak akan terjadi. Aliran waktu di kehampaan berbeda dengan aliran waktu di medan pertempuran asing. Contohnya, 100 tahun di dalam kehampaan, itu hanyalah 1 tahun di medan pertempuran asing. Dan Wang Lin telah menghantam celah ruang sekitar 7 tahun. Maka itu setara dengan 700 tahun di dalam kehampaan. Pukulan terus-menerus selama 700 tahun dari Wang Lin menyebabkan medan pertempuran asing runtuh lebih cepat. Saat ini, tidak ada kultivator dari negara budidaya peringkat 4 atau 5 yang berani memasuki medan pertempuran asing. Mereka pun hanya bisa mengirim pesan kepada para kultivator mereka yang ada di dalam. Mereka menyuruhnya untuk membatalkan pembersihan, bekerja sama untuk mengumpulkan semua perasaan ilahi dan pergi melalui susunan transfer. Saat ini, Wang Lin lupa waktu karena jiwanya menjadi semakin kecil. Saat ini, Wang Lin tidak lagi harus memutuskan akal ilahinya. Dia sedang menunggu retakan besar. Dan pada hari ini, dalam persepsi ilahi Wang Lin, retakan ruang yang beberapa kali lebih besar dari biasanya pun muncul. Tanpa ragu Wang Lin langsung masuk. Kita pun kembali kepada Mai Liang. Nampak Mai Liang sedang mengincar sebuah harta ajaib. Harta ajaib ini sangat mirip dengan cahaya hitam yang pernah dilihatnya sebelumnya. Keduanya bisa terbang sendiri. Dia telah mengejar harta karun ini selama 3 hari ini dan benar-benar kelelahan. Dia tersenyum masam pada pedang ungu di hadapannya. Dan dia diam-diam berpikir, jika pesawat ulang-aliknya tidak dicuri, dia bisa dengan mudah menyusulnya dan tidak akan terlalu lelah saat ini. Memikirkan tentang pesawat ulang-aliknya, dia tidak bisa untuk memikirkan tentang cahaya hitam dalam 7 tahun yang lalu. Dia tidak bisa untuk tidak berfantasi tentang harta karun itu. Karena harta karun itu dikejar oleh anggota klan iblis raksasa, maka itu pasti sebuah harta karun yang menantang surga. Setiap kali Mai Liang memikirkannya, dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Mai Liang kemudian bergumam kepada dirinya sendiri, terowongan transfer untuk berangkat dari sini tidak akan dibuka lebih awal atau terlambat. Tetapi tepat ketika batas waktu 50 tahun saya habis. Tetapi apapun yang terjadi, aku akhirnya bisa pulang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hal ini menjadi terlalu bahaya. Itu semua karena indera ketuhanan yang telah muncul. Setelah aku mendapatkan pedang terbang itu, aku akan kembali ke titik berkumpul. Hehe, adik magang junior, kamu harus terus menungguku. Anda harus menolak laki-laki lainnya karena akulah satu-satunya orang yang benar-benar mencintaimu. Tapi 50 tahun telah berlalu. Seperti apa ya rupa adik magang junior sekarang? Dia mengembangkan metode Dewa Perang dan kudengar metode itu memiliki kemampuan untuk membuatnya tetap terlihat muda. Jadi paling-paling dia akan terlihat berusia 30 tahunan. Jika dia sudah menjadi wanita tua, sebaiknya aku menyerah saja. Dari puluhan orang dari kuil Dewa Perang yang datang ke sini, hanya tersisa sekitar 10 orang. Begitu saya kembali, para tetua akan memusatkan sumber daya kepada saya untuk membantu saya berkultivasi. Dan botol pil yang saya terima sebelumnya ini sangat ampuh. Hanya 1 pil akan membuatku awet muda. Setelah aku pergi, aku hanya akan terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun. Berkat itu, aku bisa memiliki wanita manapun yang kuinginkan. Mai Liang berkata sambil tersenyum nakal di saat dia tiba-tiba mendapatkan sebuah motivasi. Di saat Mai Liang merasa bangga, tiba-tiba 2 berkas cahaya tiba-tiba mendekat ke arahnya. Dan dalam sekejap mata, keduanya tiba di sebelah Mai Liang, salah satunya melewatinya dan langsung menuju pedang ungu yang diincar Mai Liang. Orang itu menampakkan seorang pemuda berusia 30 tahunan. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menangkap pedang terbang itu dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya tanpa berkata apa-apa. Dia kemudian berbalik untuk menatap Mai Liang dengan dingin. Sinar cahaya lainnya menampakkan seorang pria parubaya yang berpakaian hitam. Dia berdiri di belakang Mai Liang dan tersenyum tipis kepadanya. Ekspresi Mai Liang berubah lalu berkata, "Su Hao, Ge Yang." Mai Liang mengeluh di dalam hatinya. Dia pernah melihat kedua orang ini dari kejauhan sebelumnya. Kedua orang ini punya nama buruk karena suka membunuh orang untuk mencuri hartanya. Kemudian Mai Liang dengan tegas merobek tas penyimpanannya dan lalu melemparkannya kepada Su Hao. Rekan-rekan kultivator, inilah semua yang saya temukan selama saya berada di sini. Kalian bisa memiliki semuanya. Saya hanya ingin hidup, ujar Mai Liang.
Segera Su Hao terkejut, dia lalu mengambil tas penyimpanan dan lalu memindainya dengan persepsi ilahinya. Dia tersenyum dan lalu berkata, "Kamu adalah orang yang paling tidak berdaya yang pernah saya temui, tetapi juga paling praktis. Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Enyahlah dari sini." Mendengar itu Mei Liang segera santai dan dia hendak mundur, akan tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia lalu batuk seteguk darah di saat pedang terbang menembus dadanya. Tubuhnya bergetar ketika dia merasakan hidupnya terkuras habis. Dia memaksa tubuhnya untuk berbalik dan melihat Ge Yang yang telah menusuknya. "Kamu." Ge Yang melambaikan tangannya di saat pedang terbang itu terbang kembali ke tangannya dan lalu dia berkata, "Aku tidak bilang aku akan melepaskanmu." Setelah mengatakan itu, Ge Yang pun pergi tanpa melihat ke arah Mei Liang yang sudah mati. Sementara Su Hao dia mengeluarkan suara dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ge Yang membunuh Mei Liang karena dia membenci kenyataan bahwa Mei Liang memberikan tas penyimpanannya kepadanya. Karena dia dan Ge Yang telah memiliki kesepakatan bahwa tas penyimpanan adalah milik siapapun yang telah mendapatkannya terlebih dahulu dan mereka berdua tidak bisa memperebutkannya lagi. Dan jika Mei Liang memberikan tas berisi itu kepada Ge Yang, maka Su Hao lah yang akan melakukan hal yang sama. Mei Liang pun ditinggalkan di tanah, tergeletak, terkulai, tak berdaya, dan meregang nyawanya. Di saat kesadaran Mei Liang sudah kabur, dan di saat bayangan adik perempuan magang juniornya muncul di benak Mei Liang. Dan Mei Liang secara bertahap akan menutup matanya. Akan tetapi pada saat itu, sebuah celah ruang besar muncul di sebelah Mei Liang. Dan sebuah sosok jiwa tiba-tiba keluar dari sana. Ya, itu adalah jiwa Wang Lin. Di saat jiwa Wang Lin muncul, dia berhenti dan dengan cepat langsung memasuki tubuh Mei Liang. Mata Mei Liang yang sebelumnya tertutup saat ini tiba-tiba terbuka. Sinar cahaya keemasan keluar dari matanya. Di saat yang sama, luka di dada Mei Liang seketika sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, setelah dia pulih sepenuhnya, suara dingin keluar dari mulutnya. "Teng Huayuan, aku Wang Lin kembali," kata Wang Lin yang telah menduduki tubuh Mei Liang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.